Pendapat netizen di Instagram CNBC Indonesia yang berjudul "Jangan lewat sini, ini titik macet lalu lintas saat demo buruh di DPR". Kita simak komentar yang pertama. Dari @Angga Amrizal, yang di demo sana, yang dijaga demo aja WFH. Kemudian @dia.soeharto, semangat buruh Indonesia, tunjukkan bahwa suara rakyat masih ada di Indonesia. Kemudian dari @peterrido94, kira-kira semua anggota Dewan se-Indonesia berani ketemu dengan para buruh nggak ya? Sekarang berani joget-joget nggak ya di depan buruh? Komen selanjutnya kita lihat lagi dari @ayuaninda27. Demi Allah, pajak yang kubayarkan tiap tahun aku haramkan jika gunakan untuk dimakan DPR dan keturunannya. Waduh, serem juga ya ini komentar netizen. Kita langsung saja mungkin ulas tadi beberapa komen netizen yang ini juga mungkin menjadi perhatian masyarakat ya. Kayak di saat para buruh menyampaikan aspirasi mereka dengan beberapa tuntutan. Kok DPR malah WFH sih, Mas Wiji? Iya, sebenarnya kan basic dari keinginan para buruh itu sebenarnya basic banget ya. Mereka ingin suara-suara mereka didengar ya, terutama adalah keinginan mereka untuk upah minimum ini bisa naik tahun 2026. Kemudian yang kedua juga outsourcing minta dihapus, dan yang ketiga adalah soal pajak sebenarnya. Sebenarnya basicnya itu adalah tiga itu gitu. Yang lain itu sebenarnya adalah bagian dari keinginan yang mereka lah gitu. Tapi fokusnya adalah ketiga itu. Jadi sebenarnya sangat disayangkan ya teman-teman DPR tidak bisa memfasilitasi ya, walaupun mereka sebenarnya hanya ingin didengar saja gitu untuk penyampaian aspirasi mereka. Tapi sebelum-sebelumnya kalau ada demo-demo gini, apakah DPR juga ada yang menemui para buruh gitu kalau berkaca pada kejadian sebelumnya? Kalau yang lalu-lalu sih biasanya ada ya pimpinan, kemudian juga anggota. Biasanya komisi terkait itu di Komisi 9 ya, komisi yang membidangi ketenagakerjaan. Cuman untuk hari ini saya juga melihat tadi pagi ya agendanya cuma 2, terus juga ada imbauan untuk WFA gitu. Jadi mungkin memang antisipasi daripada kejadian yang waktu itu ya. Jadi mungkin nggak ada yang ke kantor gitu loh. Kalau biasanya harusnya sih antisipasi kayak gini artinya DPR tutup kuping nggak sih, Mas Iqbal? Kalau bilang tutup kuping mungkin takut karena kemarin ini takut kerusuhan gitu, takut kerusuhan dan lain-lain ya. Karena memang kalau demo yang Senin kemarin itu kan banyak yang bilang juga tidak terkoordinir ya. Kalau teman-teman buruh sih sangat terkoordinir ya, Pak Wiji ya. Bahkan waktu Hari Buruh Internasional kan Presiden juga hadir ya di Monas itu ya. Jadi sebenarnya hubungan antara dari awal sih saya sudah meyakini bahwa ya ini pasti demonya sangat damai, sangat ya masukan yang disampaikan atau tuntutannya juga masuk akal gitu. Jadi ya mungkin karena udah itu kali ya Pak, jadi mungkin dirasa tidak perlu ditemui juga. Karena balik lagi ini lebih terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan ya, lebih ke Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kalau misalkan melihat dari segi tuntutan-tuntutannya gitu, kalau misalkan ternyata pemerintah mengabulkan gitu untuk menaikkan upah gitu, apakah dari segi pengusaha sudah siap dengan beban-beban ini? Apalagi indeks ekonomi, belum lagi kalau berkaca tahun lalu kenaikan 6,5%, beberapa pengusaha juga mengatakan mereka nggak diajak ngobrol tuh sama pemerintah, Mas Wiji. Ya, kita sendiri sudah dapat banyak masukan dari pengusaha terkait dengan keinginan pekerja untuk mendapatkan upah minimum naik dari 8,5% sampai dengan 10,5%. Pada prinsipnya dari pengusaha sendiri keberatan dengan nilai yang cukup besar gitu, apalagi tahun lalu sudah naik 6,5%. Mereka berpendapat bahwa kondisi saat ini itu belum sepenuhnya baik. Kita lihat ekonomi ya. Betul, daya beli juga masih lesu. Kita lihat juga mal-mal memang kita lihat kalau di mal ya dan di pasar ya, mal-mal memang mulai ada pengunjungnya, tetapi orang yang membelinya pun orang yang membeli itu tidak sekuat seperti dulu gitu. Rohana Rojali kita kenal. Ya. Tapi kita juga kalau kita ngecek juga ke pasar juga makin sepi gitu. Pengusaha-pengusaha juga ketika mereka menghasilkan barang atau jasa juga sulit untuk diserap gitu. Nah ini yang disuarakan oleh para pengusaha, oke lah kita UMP atau upah minimum boleh naik gitu. Tetapi kenaikan atau angkanya itu harus yang masuk akal, harus yang sama-sama win-win, artinya dari pekerjanya naik, tapi dari sisi pengusahanya tidak keberatan. Jadi sebenarnya dari pengusaha oke aja kalau naik, tapi yang penting angkanya ya lihat-lihat dong kondisinya saat ini gimana. Kalau dari Mas Iqbal gimana? Karena kalau dari segi industri manufaktur kita kan sebenarnya masih cukup sulit ya. PMI manufaktur kita saja masih terkontraksi dalam beberapa bulan terakhir. Saya tuh sebenarnya kalau bicara upah tuh teringat salah satu tulisan opini Profesor
Agustinus Prasetyanto ya dari Atmajaya. Jadi salah satu usulan yang menarik itu adalah bagaimana komponen transportasi dan perumahan itu dari teman-teman buruh itu ditanggung negara. Jadi dia mencontohkan misalkan, ya tapi kawasan industri juga udah mulai sepi ya, tapi dia mencontohkannya adalah misalkan di Pulau Gadung, di situ ada pabrik, tapi di situ juga ada shuttle, itu gratis buat teman-teman buruh, kemudian juga ada rusun atau apartemen gitu. Jadi sewanya mungkin sebulan 300.000 gitu. Ketimbang mereka ngontrak di luar yang bisa 1 juta gitu kan. Kemudian kalau transport itu biasanya kaitannya sama bensin, kemudian motor dan seterusnya. Itu usulan yang menurut saya masuk akal, cuman saya pribadi sih belum melihat ya di mana ada seperti itu gitu loh. Jadi kalau dari sisi transportasi dan perumahan itu bisa ditekan, sebenarnya sih upah minimum itu pasti sangat, mereka bisa saving lebih lah untuk daya beli itu. Terus misalkan karena yang PTKP itu juga usulan yang menarik menurut saya, karena kalau dia ditarik sampai 7,5 juta, mungkin 7,5 juta akhirnya kan teman-teman buruh bisa spending lebih ya. Tapi titik tekannya memang di transportasi dan perumahan, karena saya melihat mungkin Pak Wiji kan rumah di Tanjung Priok ya, pasti sangat paham lah bahwa dua hal itu yang pasti membebani kos, belum misalkan teman-teman buruh juga harus mengirim ke daerah misalkan dia dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dia juga harus mengirim. Itu saya nggak tahu ya apakah solusi itu pernah sampai ke pemerintah atau belum gitu. Oke. Nah artinya dari beberapa tuntutan ini kira-kira yang dari pemerintah paling bisa kejar nih yang mana sih Mas Wiji, kalau misalkan ternyata nih untuk menaikkan upah minimum saja ini kan cukup sulit, apalagi berkaitan dengan pengusaha juga. Tadi ada usulan juga menaikkan PTKP jadi 7,5 juta, kemudian juga penghapusan pajak THR gitu. Karena kan mau buat pulang ke kamu kan butuh duit juga, kalau misalkan duitnya habis dipajak ya duitnya nggak bisa buat jajan-jajan dong Mas Wiji. Tadi kan kalau kita kembali lagi ke demo ya, tuntutan buruh itu bukan hanya soal upah minimum, tapi juga tadi ada PTKP juga dinaikkan menjadi 7,5 juta, kemudian yang penghapusan outsourcing gitu. Nah, ini kan butuh juga keterlibatan pemerintah, sangat butuh keterlibatan pemerintah untuk menyelesaikan mana yang menjadi prioritas gitu. Tapi kalau kita lihat bahwa upah minimum menjadi prioritas karena mereka harus ketok palu masing-masing kepala daerah itu di bulan November. Artinya memang ini menjadi sebuah kebijakan rutin yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan angka upah minimum. Kemudian kalau kita kembali lagi ke tuntutan para buruh, seperti kayak misalnya penghapusan outsourcing. Outsourcing memang dari dulu menjadi dilema ya. Artinya dari teman-teman pekerja sendiri merasa bahwa sistem kerja outsourcing ini sangat merugikan mereka. Karena tidak ada keberlanjutan hubungan kerja nih gitu. Tapi ketika mereka mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi, memang di dalam dalil keputusan MK sendiri tidak ada keputusan tegas soal penghapusan outsourcing. Jadi di dalam keputusan MK itu terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, itu hanya diberikan 2 opsi terkait dengan outsourcing. Yang pertama adalah PKWT yang bisa diubah menjadi PKWTT. Jadi artinya si pekerja ini mempunyai keberlangsungan kerjanya. Kemudian poin kedua adalah tetap PKWT tetapi ada keberlangsungan. Jadi artinya di sini tidak menghambat si pekerja untuk terus bekerja di perjanjian kerja tersebut. Nah ini juga mekanismenya juga harus dikembalikan nih kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Apakah masalah outsourcing ini bisa diselesaikan juga tahun ini dan beserta dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya. Oke, tentu kita nantikan gimana nih komentar dari Pak Menteri Ketenagakerjaan, Pak Yasili, terkait dengan hal ini. Tentunya kita juga harapkan bahwa memang sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh para buruh hari ini tidak berhenti di jalan, tapi juga berlanjut ke solusi nyata dari aspirasi-aspirasi ke pejabat terkait tentunya, dan memberikan win-win solution tidak hanya bagi kesejahteraan para buruh, tapi juga tadi pengusaha juga yang tentu terlibat dan bisa seiring sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.